Tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhi bom atom oleh sekutu. Dan pada tanggal 9 Agustus 1945, giliran kota Nagasaki yang dijatuhi oleh sekutu. Kejadian ini memberikan penderitaan bagi rakyat Jepang. Pasukan Jepang semakin lemah dan pada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta selaku pimpinan PPKI dan Rajiman Widyodiningrat sebagai mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke Dalat, 250 km di sebelah timur Laut Saigon, Vietnam, untuk bertemu Marsekal Terauchi. Saudara Soekarno Hatta Rajiman, saya sebagai utusan pemerintah Jepang akan mengembalikan kemerdekaan pada Indonesia sesuai dengan Perdana Menteri Hideyori Kaiso. Dengan cara apa Jepang memberikan kemerdekaan kepada Indonesia? Dengan cara memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, dan itu dapat dilakukan beberapa ketentuan tergantung cara kerja PPKI. Nah, saya sangat setuju karena PPKI adalah badan yang bertanggung jawab untuk mengurus proklamasi kemerdekaan. Saya sependapat dengan Anda, Bu, tapi kita harus menyegerakan proklamasi Indonesia. Maaf, tapi pihak Jepang mengadakan proklamasi kemerdekaan Indonesia paling lambat tanggal 24 Agustus 1945. Baiklah, akan saya pikirkan kembali permintaan Anda karena kami harus membicarakan dengan PPKI terlebih dahulu. Baiklah, kalau begitu kami undur diri. Hati-hati di jalan. Bagaimana surat panjang tadi, Pak? Jepang menjadikan kemerdekaan kepada kita. Lalu apa yang bisa saya lakukan, Pak? Jadi kayak ini menjadi sebuah bendera. Baik, Pak. Berita kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi tokoh golongan muda, yakni Sultan Syahrir, Ikana, Darwis, dan Koirul Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC. A world founded upon faith and understanding. Jepang telah menyerah kepada sekutu, karena itu kita harus pisah golongan dua, terutama Soekarno, untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Betul, Pak. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 8 waktu Indonesia Barat, golongan muda revolusioner mengadakan rapat di gedung-gedung lembaga bakteriologi di Pegangsaan Timur. Dan mereka tetap berpendirian bahwa kemerdekaan adalah hak dan urusan rakyat Indonesia sendiri. Dan hasil keputusan rapat tersebut disampaikan oleh Ikana, Khairul Saleh, Soekarni, dan Darwis kepada Bung Karno. Selamat malam, silakan duduk. Ada maksud apa lagi kalian kemari? Sekarang, Bu, malam ini juga kita kobarkan revolusi. Kami sudah siap mempertaruhkan jiwa kami. Kita harus segera merebut kekuasaan. Jika Bung Karno tidak mengeluarkan pengumuman pada malam ini juga, akan berakibat terjadinya suatu pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Ini batang leherku, seretlah aku ke pojok situ. Potonglah leherku malam ini juga. Tak usah nunggu esok hari. Setelah mengetahui pendirian golongan tua pada pukul 12 malam, golongan muda melakukan rapat di asrama Baperpi, Jalan Cikini 71. Dalam rapat itu diputuskan untuk mengungsikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di sini mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan proklamasi kemerdekaan segera dibacakan tanpa pengaruh Jepang. Pada pukul 4 pagi, tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok oleh Khairul Saleh, Sudanjo Singgi, yang merupakan anggota PKI yang melakukan hal tersebut. Kenapa Anda bersikukuh atas proklamasi disusun oleh PPKI, Bu? Hanya saya tidak setuju proklamasi dibuat oleh kita sendiri, tapi kita harus memikirkan situasi berlebih dahulu agar rakyat tidak menjadi korban. Tapi golongan muda
dan doa akan tetap berada di belakang jika ada terjadi apa-apa pun. Baiklah, jika itu keputusan kalian, kami akan naskah proklamasi saat kembali ke Jakarta. Solusi sudah berada di tangan kami dan kami memerintah Bung Karno kalau bukan malam ini untuk merevolusikan. Lalu apa yang paling penting dalam peperangan revolusi itu waktu yang tepat di Saigon. Saya sudah merencanakan semua tanggal 17. Kenapa harus tanggal 17? Kenapa tidak sekalian saja tanggal 16? Tidak dapat menerangkan dengan pertimbangan angka mengapa tidak 17 lebih memberi harapan kepadaku. Akan tetapi saya merasakan di dalam kalbuku bahwa itu adalah saat yang baik. Angka 17 adalah angka suci. Pertama-tama kita sedang berada di dalam bulan suci Ramadan. Waktu itu semua berpuasa. Ini berarti saat yang paling suci bagi kita. Tanggal 17 besok adalah hari Jumat. Hari Jumat itu di Jumat yang berbahagia. Jumat suci Al-Quran diturunkan tanggal 17. Orang Islam sembahyang 17 rakaat. Oleh karena itu kesucian angka 17 bukan buatan manusia. Sesampai di Jakarta, Soekarno, Hatta, bersama Laksamana Maeda menemui Maijen Nishimura untuk berunding. Tetapi, Nishimura tidak mengizinkan proklamasi kemerdekaan. Kemudian mereka menuju rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Di ruang makan rumah Laksamana Maeda itu dirumuskan teks proklamasi kemerdekaan. Maeda sebagai tuan rumah mengundurkan diri ke tempat tidurnya di lantai 2. Ketika peristiwa bersejarah itu berlangsung, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi di ruang makan. Dan yang mendesak telah memaksakan kita semua untuk mempercepat pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Rencana siap dibacakan, diharapkan saudara-saudara dan saya harapkan benar bahwa saudara-saudara sekalian dapat menyetujuinya sehingga kita dapat berjalan terus dan menyelesaikan pekerjaan kita sebelum fajar menyisih. Kepada siapa secara saja yang hadir di dalam tempat ini agar dapat menandatanganinya bersama. saya kurang setuju supaya naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Bagaimana hadirin? Setuju. Sayuti tolong ketikkan ini. Baik, Pak. Ini Bu. Terima kasih. Setelah terjadi perdebatan tentang di mana lokasi pembacaan naskah proklamasi, akhirnya disepakati bahwa pembacaan naskah proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 5, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Para undangan dan warga Jakarta pun berbondong-bondong menuju kediaman Bung Karno tersebut. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang sejarah aksi kita ini untuk mencapai kemerdekaan. Itu ada naiknya, ada turunnya. Tetapi jiwa kita menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam ancaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti. Di dalam ancaman Jepang ini tampak saja kita menyadarkan diri kepada mereka, tetapi pada dirinya tidak
kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan kita sendiri. Sekarang tidak saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita di tangan kita sendiri, tetapi pada hakikatnya tetap kita menyusun dengan tangan sendiri, tetapi kita percaya dengan kekuatan kita sendiri. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad kami. Dengarkan proklamasi ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.